Tempat yang bersih dan nyaman tentunya dapat membuat kita untuk bekerja lebih enjoy dan lebih produktif. Welcome to my channel, Video Ampuh. Di video kali ini saya pengen ajak teman-teman untuk workspace tour, di mana tempat saya bekerja dari pagi, siang sampai malam dengan produktif tanpa stres. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, let's bro! Oke teman-teman, ini adalah setup meja kerja saya yang barusan diputer-puter, dibolak-balik kanan kiri sampai menemukan seperti ini. Kalau menurut saya ini bagi saya pribadi mantep, udah tepat tempatnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang saya tempelkan di area meja kerja saya untuk membangkitkan adrenalin, tetap produktif ketika melihat karya-karya saya yang sudah saya buat sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kan kalau saat kita butuh istirahat tapi deadline tetap menanti, jadi ya mau nggak mau tetap produktif dengan cara seperti itu. Itu maksudnya produktif tanpa stres seperti itu ya. Itulah salah satu cara menurut saya. Barangkali bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di sini ada iMac. Saya pakai iMac. Kebetulan ini saya lagi ngerjain animasi dengan After Effects. Ini sebenarnya dari iMac-nya sendiri adalah lead lama tahun keluaran 2012. Saya belinya 2015 lewat online. Kalau lewat online harus tetap hati-hati ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini about this Mac, kemudian ada spesifikasinya. OS-nya adalah OS yang terbaru dengan versi yang terbaru, tapi Nvidia-nya masih 512 MB. Hanya SD card-nya yang saya ganti waktu itu supaya tetap ngebut untuk animasi. Dan di sini ada iPad Pro saya pakai 2018 dengan Apple Pencil yang keren. Nah, cuman nempel gini aja udah cakep, udah isi baterai. Nah, kegunaan iPad Pro sendiri sebenarnya saya fungsinya untuk membuat storyboard full color yang melalui Procreate. Nah, seperti ini. Ini adalah karya-karya saya yang selama ini saya buat. Setelah dari Procreate, setelah storyboard jadi, saya arahkan ke storyboard template, storyboard animator yang ada di aplikasi di iPad. Untuk ke depan saya akan bahas mengenai ini, mulai gimana cara pembuatan storyboard, proses-prosesnya sampai layak dikirim ke klien. Untuk speaker saya pakai Polytron dengan harga yang sangat terjangkau. Saya yakin pasti teman-teman mungkin yang baru mulai sanggup lah ya. Kayaknya yang nggak terlalu mahal juga sih. Ini menurut saya keren banget suaranya, dari bassnya, treble-nya. Nah di sini juga ada extra bass yang mantep banget suaranya. Makanya saya suka banget ini. Polytron. Kemudian ada USB, aux input seperti biasa, kemudian ada line input yang bisa dicolokkan ke TV atau komputer. Kemudian juga ada remote control yang bisa mengontrol tentunya dari jarak jauh. Dan nggak perlu khawatir buat teman-teman yang suka dengerin musik, juga ada Bluetooth, jadi nggak perlu repot-repot pakai kabel lagi, ribet. Oke, inilah Polytron dan headset. Inilah selain Polytron, saya pakai headset untuk dengerin pribadi ya, supaya suara lebih jernih, lebih pekat aja sih di telinga. Saya pakai Harman Kardon. Saya suka sih, nempelnya ke telinga juga mantep, seret. Terus dari sisi suara juga mantep banget. Karena untuk pengecasan tinggal colok aja pakai USB pada umumnya. Oke. Dan ini adalah mic condenser Tupperware BM8000.
Harganya sangat terjangkau tapi kualitasnya oke banget dan mantep menurut saya. Ini saya pakai biasanya untuk ya iseng bikin lagu, nyanyi, dan bahkan seperti saat ini saya rekam, saya memakai mic ini. Hitung-hitung saya juga belajar dari jadi voice talent. Kurang lebih seperti itulah meja kerja saya yang mungil, yang mojok ini, tapi membuat saya tetap nyaman dan tetap produktif. Anti stres. Anti stres yang kedua adalah sofa bed. Di sini ada sofa bed yang dimana tentunya namanya sofa bed. Dia bisa dibuka dan dijadikan untuk tempat tidur. Kemudian di sini ada tempat tidur utama untuk saya beristirahat malam setelah begadang. Kemudian ada TV untuk hiburan, untuk nonton film, untuk nonton acara-acara TV ya seperti biasa ya. Kemudian juga di sini ada Nintendo Retro. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Kalau teman-teman ada yang punya enggak ya? Kira-kira masih ada enggak kalau Nintendo Retro seperti ini? Coba tolong komen di description. Ini tanpa kaset ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada meja belajar untuk anak saya dan istri saya bersolek. Dispenser untuk membuat kopi ataupun teh dan minum air putih. Ini ada mic yang saya pakai untuk DSLR Komika. Ini cover untuk mic, ada lampu Ulanzi. Saya pakai Ulanzi, saya beri lapisan supaya berkilau warna biru. Nah, ada lensa, beberapa lensa yang lain juga saya letakkan di sini. Oke, terus apa lagi ya? Ini printer mantep banget, pakai wifi jadi nggak perlu colok kabel panjang-panjang ngapain kan. Ya kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada waktu setup kemarin saya menemukan frame lama saya di mana saya dulu sempat bikin doodles seperti ini. Nah ini kayaknya mau saya tempel di tembok ini nanti. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu tadi adalah workspace tour yang sebenarnya tempatnya nggak terlalu besar. Yang penting nyaman dan bersih. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya tempat yang nyaman itu bukan berbicara soal budget yang mahal atau sesuatu yang wah, tapi dimana kalian bisa menuangkan ide-ide kalian dengan produktif dan dapat nyaman dalam bekerja. Oke, satu pertanyaan buat kalian. Kalau menurut teman-teman, kira-kira apa yang membuat nyaman dalam bekerja? Apakah ruangan yang bersih dan nyaman seperti yang saya presentasikan tadi? Atau ada hal lain yang membuat teman-teman bisa lebih produktif? Please komen di description. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian. Siapa tahu di luar sana banyak teman-teman kita freelancer atau yang baru mulai, mereka membutuhkan hal-hal seperti ini. Karena ke depan saya akan share lebih banyak lagi mengenai bagaimana membuat kreatif script, storyboard, hingga final animasi yang berkualitas yang bisa kita banggakan untuk klien-klien kita. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video saya sampai habis. So, see you next time and bye!